Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua teman-teman pejuang PTN yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk UTBK SBMPTN. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas secara lengkap tentang pelaksanaan SNMPTN tahun 2021. Nah, kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang pelaksanaan UTBK SBMPTN 2021. Mulai dari persyaratannya, tahap pelaksanaan, jenis materi yang diujikan, hingga tanggal-tanggal penting yang harus teman-teman perhatikan. Pertama, teman-teman harus tahu bahwa setiap peserta UTBK hanya diberi kesempatan 1 kali tes saja, sehingga benar-benar harus mempersiapkan diri dengan maksimal supaya mendapatkan hasil yang maksimal juga. Nah, langsung saja kita mulai dari persyaratan pesertanya. Pertama, teman-teman harus memiliki akun LTMPT. Nah, terkait hal ini, untuk teman-teman yang sekarang kelas 12 wajib untuk membuat akun LTMPT. Dan untuk teman-teman alumni atau angkatan 2019 dan 2020 yang sudah punya akun LTMPT tidak perlu membuat akun baru. Jadi menggunakan akun yang sudah ada. Jikapun nanti lupa password dan lain-lain, maka akan ada alat bantunya. Kemudian teman-teman yang bisa ikut UTBK tahun 2021 adalah siswa SMA atau MA atau SMK kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2021. Nah, atau lulusan SMA atau MA atau SMK sederajat tahun 2019 dan 2020 atau lulusan paket C tahun 2019 dan 2020 dengan umur maksimal 25 tahun. Jadi teman-teman angkatan 2019 dan 2020 yang ingin mencoba kembali di tahun ini masih diperkenankan. Tapi untuk teman-teman angkatan 2018 ke bawah sudah tidak bisa lagi. Begitu juga dengan teman-teman paket C yang usianya lebih dari 25 tahun. Jadi mungkin bisa mencoba melalui jalur seleksi mandiri yang tidak mensyaratkan nilai UTBK. Kemudian tentunya teman-teman membayar biaya tes UTBK. Nah, ini nanti akan kita bahas juga berapa biaya yang harus teman-teman keluarkan untuk ikut UTBK 2021. Selanjutnya hasil UTBK 2021 ini hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021. Artinya, hasil UTBK tahun 2021 nanti tidak bisa teman-teman gunakan di tahun 2022 dan seterusnya. Begitu juga dengan hasil UTBK tahun lalu dan tahun 2019 yang tidak bisa juga teman-teman gunakan di tahun 2021. Nah, untuk materi ujinya, teman-teman yang akan memilih Prodi Saintek akan mengikuti TPS dan TKA Saintek. Kemudian yang akan memilih Prodi Soshum akan mengikuti TPS dan TKA Soshum. Kemudian teman-teman yang akan memilih prodi campuran, yaitu Saintek dan Soshum, akan mengikuti TPS, TKA Saintek, dan juga TKA Soshum. Nah, jadi jelas ya, untuk tahun 2021 yang diujikan adalah TPS dan TKA, berbeda dengan tahun lalu yang hanya TPS saja. Kemudian apa saja sub yang diujikan dalam TPS dan TKA? Nah, untuk TPS masih sama seperti tahun sebelumnya, yang akan diujikan adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemudian kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar, yang soalnya ini disusun sedemikian rupa, sehingga bisa dikerjakan oleh anak IPA maupun anak IPS. Dan akan ada soal berbahasa Inggris untuk sub kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, sedangkan untuk TKA nanti akan menyesuaikan dengan kelompok ujian masing-masing. Yang pasti, soal-soalnya disusun untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah,
dan mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah dengan soal yang berbentuk Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Selanjutnya untuk kelompok ujiannya terdiri dari 3, ada kelompok ujian Saintek, Soshum, dan campuran. Nah, untuk kelompok ujian Saintek, materi yang diujikan adalah TPS dan TKA, di mana TKA-nya terdiri dari matematika, fisika, kimia, dan biologi, dengan alokasi waktu pengerjaan selama 195 menit. Kemudian untuk kelompok uji Soshum, materi yang diujikan adalah TPS dan TKA, yang terdiri dari geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah, jadi tidak ada matematika lagi di TKA Soshum. Dan untuk alokasi waktunya juga 195 menit. Nah, adapun untuk kelompok uji campuran yang diujikan semuanya yaitu TPS, TKA Saintek, dan TKA Soshum dengan alokasi waktu pengerjaan 285 menit. Kemudian bagaimana tahap pelaksanaannya? Nah, pertama teman-teman harus registrasi akun LTMPT. Ini diwajibkan bagi semua calon pendaftar UTBK SBMPTN dengan menggunakan NISN, NPSN, dan tanggal lahir di laman portal LTMPT. Selanjutnya teman-teman akan login dengan menggunakan username atau email dan password ke laman portal LTMPT, kemudian memilih menu verifikasi dan validasi data siswa. Nah, di tahap ini teman-teman akan mengisi biodata, mengunggah pas foto berwarna terbaru, dan verifikasi biodata. Tahap ini sangat penting, jadi harus hati-hati. Jangan sampai melewati batas waktu, kemudian foto yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai nanti teman-teman gagal hanya karena foto. Seperti yang disampaikan pihak LTMPT ketika sosialisasi, banyak siswa yang gagal karena foto yang diunggah dinilai tidak pas. Kemudian setelah registrasi, teman-teman akan memilih menu pendaftaran UTBK, memilih lokasi pusat UTBK PTN, jenis ujian, dan sesi ujian untuk mendapatkan slip pendaftaran. Setelah itu, teman-teman akan melakukan pembayaran di bank. Nah, ini bisa di Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN dengan menggunakan slip pembayaran yang sudah teman-teman dapatkan, dan harus dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam. Jadi jangan sampai terlewat. Kemudian teman-teman login kembali ke laman portal LTMPT, memilih menu pendaftaran UTBK untuk mencetak kartu peserta UTBK. Selanjutnya teman-teman mengikuti UTBK sesuai dengan hari, tanggal, sesi, dan lokasi pusat UTBK PTN yang dipilih. Nah, yang perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan UTBK 2021 masih akan menggunakan protokol COVID yang nanti akan diinfokan lebih lanjut mekanismenya seperti apa. Apakah harus rapid atau tidak dan lain-lain. Nah, yang pasti ketika UTBK, teman-teman angkatan 2019 dan 2020 wajib membawa ijazah, dan yang angkatan tahun 2021 harus membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah. Sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto berwarna dengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap stempel yang sah. Kemudian untuk pelaksanaannya, UTBK 2021 dilaksanakan dalam 2 gelombang, di mana masing-masing gelombang dilaksanakan selama 7 hari. Yang perharinya akan ada 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Nah, gelombang satunya akan dilaksanakan tanggal 12 sampai 18 April, dan gelombang 2 dilaksanakan pada tanggal 26 April sampai 2 Mei. Nah, antara gelombang 1 dan gelombang 2 ini tidak ada perbedaan tingkat kesulitan soal ya, seperti yang disampaikan oleh pihak LTMPT ketika sosialisasi. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa soal gelombang 2 lebih sulit, itu adalah hoax. Sebenarnya kembali lagi, sulit atau tidaknya itu bersifat subjektif, tergantung pemahaman dan persiapan teman-teman seperti apa.
Intinya maksimalkan persiapannya, belajar dengan tekun supaya bisa menjawab soalnya dengan baik. Kemudian yang harus diingat juga bahwa jumlah hari dan sesi ujian akan memperhitungkan jumlah pendaftar di pusat UTBK PTN. Jadi mungkin di pusat UTBK tertentu hanya akan ada satu gelombang saja jika memang pesertanya tidak terlalu banyak. Kemudian untuk kelompok campuran, jadwalnya akan disesuaikan, jadi mungkin akan dikumpulkan dalam 1 hari atau 2 hari, terpisah dengan kelompok Saintek dan Soshum, mengingat waktu pelaksanaannya dari pagi sampai sekitar jam 3 sore. Secara lebih detail berikut ini adalah waktu pelaksanaan untuk kelompok ujian Saintek dan Soshum. Nah, yang perlu diingat bahwa dalam pelaksanaannya ini, dilakukan dalam waktu bersamaan di semua pusat UTBK. Jadi jam mulainya pun juga bersamaan, sehingga dimulai pada pukul 6.45 waktu Indonesia bagian Barat, 7.45 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 8.45 waktu Indonesia bagian Timur. Kegiatannya akan dimulai dengan pemeriksaan identitas dan latihan terlebih dahulu, baru kemudian tes TPS jam 7.15 waktu Indonesia bagian Barat dan TKA di jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk sesi siangnya, teman-teman akan memasuki ruang ujian pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat atau 13.30 waktu Indonesia bagian Tengah dan 14.30 waktu Indonesia bagian Timur. Nah, mulai mengerjakan TPS-nya di jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat dan TKA-nya di jam 14.45. Selanjutnya untuk kelompok campuran, teman-teman akan memasuki ruangan di jam 6.45 waktu Indonesia bagian Barat, tes TPS jam 7.15 waktu Indonesia bagian Barat, TKA Sainteknya jam 9, setelah itu isoma selama 1 jam. Masuk ruangan kembali jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat dan mengerjakan TKA Soshum jam 11.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian terkait biayanya, untuk kelompok ujian Saintek dan Soshum sebesar Rp200.000 dan kelompok campuran sebesar Rp300.000. Selanjutnya, UTBK ini merupakan satu kesatuan dengan SBMPTN ya. Jadi hasil UTBK yang teman-teman dapatkan akan digunakan untuk seleksi SBMPTN, yang artinya teman-teman harus ikut UTBK jika ingin ikut jalur SBMPTN. Kalau tidak ikut UTBK, maka tidak bisa ikut SBMPTN. Nah, persyaratan peserta SBMPTN-nya, pertama, teman-teman merupakan siswa SMA atau MA atau SMK sederajat lulusan tahun 2019-2020 harus sudah memiliki ijazah. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri, harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Kemudian yang pastinya teman-teman harus mengikuti UTBK dan memiliki nilai UTBK 2021. Jadi tidak bisa menggunakan nilai UTBK di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya teman-teman harus memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi dan mengunggah portofolio bagi yang memilih prodi seni dan olahraga. Kemudian untuk pilihan prodinya, teman-teman bisa memilih 2 prodi pada 1 PTN atau 2 PTN. Dan tidak ada batasan apakah harus di suatu provinsi dengan sekolah asal atau tidak seperti yang ada di jalur SNMPTN. Jadi teman-teman bebas memilih prodi di PTN provinsi manapun. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa pelaksanaan SBMPTN ini merupakan satu rangkaian dengan UTBK. Jadi prosesnya pun juga dilaksanakan berbarengan. Misalnya pendaftaran, pengisian biodata, pemilihan PTN dan prodi, serta pengunggahan dokumen dilakukan bersamaan melalui portal LTMPT. Nah, yang penting adalah pada SBMPTN tahun 2021, pemilihan prodinya dilakukan sebelum teman-teman mendapatkan hasil UTBK, sama seperti tahun 2020. Hasil UTBK-nya nanti akan diinformasikan setelah pengumuman SBMPTN.
Kemudian berikut ini jadwal atau tanggal-tanggal penting pelaksanaan UTBK SBMPTN 2021 yang harus teman-teman perhatikan. Registrasi akun LTMPT ini pada tanggal 7 Februari sampai 12 Maret 2021. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN tanggal 15 Maret sampai 1 April. Pelaksanaan UTBK untuk gelombang 1-nya di tanggal 12 sampai 18 April dan gelombang 2-nya pada tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021. Dan untuk pengumuman hasilnya akan teman-teman terima pada tanggal 14 Juni 2021 jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, secara keseluruhan, berikut ini adalah rangkuman jadwal mulai dari SNMPTN hingga UTBK SBMPTN. Tetap semangat untuk semua teman-teman pejuang SBMPTN. Terus berusaha persiapkan diri dari sekarang. Maksimalkan usaha untuk hasil yang maksimal juga.